Berbicara tentang tantangan, betul memang kita menghargai kedatangan para wisatawan asing, tetapi sekarang keluar terkait dengan isu travel ban tersebut, maka penurunan wisatawan sudah terjadi, bahkan negara-negara ini memberikan warning kepada masyarakatnya jika ingin mengunjungi Indonesia. Apa Pak yang bisa kita lakukan dan bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini Pak? Ya, kita butuh dukungan Indonesia Incorporated ya, jadi kita jangan terpecah belah. Saya ingin menghimbau kita semua kembali fokus kepada bagaimana bangsa ini, bangsa yang besar yang sudah dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain, juga bisa mengkomunikasikan suatu kebijakan pemerintah yang sudah diketok kemarin di DPR agar dimengerti dengan baik oleh calon wisatawan yang datang ke Indonesia. Per hari ini nanti mungkin juga teman saya Gus Agung dari Bali Tourism Board akan menyampaikan bahwa tidak ada yang berubah dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Bahwa kita tetap menghargai tamu dan sangat welcome and we honor and we respect their private matters. Jadi itu tidak berubah, kita menamakannya adalah the ultimate spirituality, unparalleled sanctuary, dan the utmost privacy. Buat saya akan menjamin keamanan, kenyamanan, dan wisata yang menyenangkan untuk wisatawan hadir di Indonesia. Itu yang ingin kami sampaikan dan tentunya banyak pertanyaan berkaitan dengan hukum dan opini yang beredar di masyarakat. Ini kami sudah menurunkan tim kami sekarang sudah ada di Australia sebagai market pertama kita. Saya begitu itu diketok, saya langsung mengirimkan tim ke Australia. Kami juga memberikan suatu tugas khusus kepada perwakilan kita yang ada di pasar-pasar utama kita untuk menjelaskan dan mensosialisasikan. Jangan ikut meramaikan kegaduhan yang ada di sosial media. Tapi jelaskan satu persatu. Karena yang akan kita jelaskan itu wisatawan yang mau datang. Wisatawan yang sudah membooking. Dan wisatawan yang sedang proses untuk mendatangkan revenue atau mendatangkan devisa bagi kita. Nah yang juga harus kita lakukan adalah bagaimana reputasi Indonesia, reputasi Bali, terutama dan reputasi kepemimpinan Indonesia yang sekarang sudah kita toreh itu bisa kita jaga dengan baik. Jadi tentunya respon masyarakat internasional ini tentunya kita sikapi dan kita hormati. Namun tentunya yang ingin kita sampaikan bahwa kita sangat-sangat memberikan karpet merah untuk wisatawan datang ke Indonesia. Dan begitu mereka sampai di Indonesia kita akan layani selayaknya tamu agung dan kita akan hargai masalah pribadi mereka. Kami melanjutkan kembali, tadi Bapak juga sempat menyebutkan tentang akhirnya tim dari Kemenpar langsung mengunjungi Australia. Tapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan sebenarnya kekhawatiran tersebut tidak hanya datang dari Australia, beberapa negara lainnya sudah juga memberikan warning. Upaya apa lagi Pak yang dilakukan ke negara-negara lain atau mungkin negara mana Pak yang sudah diberikan sosialisasi juga khusus dari Menteri Pariwisata Pak? Kalau kita melihat top 5 kunjungan wisatawan mancanegara itu adalah Australia, Singapura, Malaysia, India, Amerika, dan terakhir juga Timor Leste. Dan kami sudah menurunkan tim karena kita akan memberikan suatu statement yang jelas dan tegas untuk meyakinkan stakeholder seluruh wisatawan yang ingin berkunjung untuk tidak ragu melakukan aktivitas wisata di Indonesia. Saya yang akan menjamin, kami dari Kemenparekraf yang akan memastikan bahwa kegiatan pariwisata mereka di Indonesia aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan memang ada sosialisasi yang perlu lebih gencar kita lakukan. Kita memiliki konstitusi yang berlaku di Indonesia yang menjamin ruang privat masyarakat dan seluruh wisatawan yang berkunjung. Dan tentunya kami akan memperkuat koordinasi dengan para stakeholders terkait agar sosialisasi ini
lebih gencar, apalagi ini memakan waktu 3 tahun ke depan. Industri parekraf termasuk perhotelan, termasuk restoran, kafe, akan kita beri pengarahan dan tentunya teman-teman di PHRI, di GIPI, Ya. kami harapkan juga menggaransi kerahasiaan data-data wisatawan yang menginap. Karena itu adalah hak privat dari masing-masing wisatawan. Jadi singkatnya tidak usah ragu untuk tetap berkunjung dan kita pastikan Indonesia sangat welcome terhadap kunjungan wisatawan mancanegara dan kita juga pastikan bahwa this is an utmost privacy, unparalleled sanctuary dan juga serenity yang kita tawarkan. Jadi yang akan menjadi daya jual kita dan kita harapkan semua bersatu padu, media, para stakeholders memiliki satu narasi yang sama karena kita bersaing dengan destinasi yang lain dan kita 18 bulan ini sudah berhasil mengungguli mereka. Sekarang saatnya kita bersatu padu dan kita sampaikan suatu narasi yang positif bahwa mereka semua welcome di Indonesia dan kita menjamin keamanan, kenyamanan dan wisata yang menyenangkan. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak terkait kekhawatiran ini. Amerika menyebutkan kemungkinan kaburnya investor dari Indonesia. Sebenarnya seberapa besar Pak peluang kaburnya investor dengan adanya peraturan ini yang berlaku di Indonesia Pak menurut Bapak? Ya, saya baru pagi ini ada breakfast meeting dengan para investor yang menyuarakan hal yang sama. Hari Senin lalu kami hadir di acara AmCham, ini adalah American Chamber of Commerce, di mana saya mendengar beberapa kekhawatiran mereka dan saya mensosialisasikan bahwa investasi mereka aman di sini dan kita akan terus memastikan dari rekam jejak Indonesia sebagai negara yang berhasil untuk melakukan beberapa reformasi dan reformasi hukum yang kita lakukan ini adalah bagian dari bagaimana kita memastikan investasi mereka bisa menghasilkan keuntungan dan juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi itu yang menjadi fokus kita. Kita akan terus bekerja keras. Mudah-mudahan kekompakan kita sebagai bangsa sekarang diuji. Mari jangan saling menghujat. Kita dukung pariwisata untuk kembali bangkit, ekonomi kreatif agar lebih melejit dan tentunya investasi semakin solid.